Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Indralaya akan memaparkan video pembelajaran mengenai karbohidrat. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Irfan Afandi dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya, ditemani oleh rekan saya. Saya Syagia Putri Utami dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Muhammad Rafensa Haidar, mahasiswa PMM dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Saya Novia Aquaristi Huta Barat dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek. Adapun prosedur proyeknya yaitu 1. Carilah dan pahami materi mengenai karbohidrat. 2. Carilah sampel sumber-sumber karbohidrat, kemudian jelaskan. 3. Jelaskan tentang penggolongan dan uji karbohidrat. Yang terakhir, edit video tersebut dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon atau senyawa-senyawa yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. Suatu karbohidrat tergolong aldehida atau CHO bila oksigen karbonil berikatan dengan suatu atom karbon terminal, dan bila tergolong keton atau CO bila oksigen karbonil berikatan dengan suatu atom karbon internal. Sifat fisik karbohidrat yaitu 1. Berwujud padat pada suhu kamar. 2. Sebagian besar karbohidrat dapat mempunyai sifat optis aktif yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya. 3. Monosakarida dan disakarida berasa manis dan larut dalam air, sedangkan polisakarida berasa tawar dan tidak larut dalam air. Kemudian sifat kimia karbohidrat yaitu 1. Mengalami reaksi hidrolisis menggunakan air. 2. Mengalami reaksi fermentasi. 3. Mengalami reaksi dehidrasi. 4. Mengalami reaksi oksidasi menghasilkan asam. Dan yang terakhir, mengalami reaksi dengan hidroksida logam sehingga karbohidrat teroksidasi. Berikut ini adalah struktur dari monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sampel atau objek yang digunakan. Sampel atau objek yang digunakan yaitu singkong, beras, dan jagung. Menurut TKPI, tabel komposisi pangan Indonesia, di dalam 100 gram beras putih mengandung karbohidrat sebesar 77,1 gram. Pada beras putih, hampir seluruhnya terdiri dari karbohidrat dalam bentuk pati atau rantai panjang glukosa yang dikenal sebagai amilosa dan amilopektin. Amilosa dan amilopektin mempunyai fungsi yang berbeda, namun keduanya berkontribusi menentukan tekstur dan proses pencernaan nasi dalam tubuh. Singkong juga digunakan sebagai makanan pokok selain nasi. Pada 100 gram singkong, terdapat kandungan karbohidrat sebesar 36,8 gram. Pada 100 gram jagung, terdapat kandungan karbohidrat sebesar 31,5 gram. Karbohidrat utama dari bahan pangan ini adalah pati dan gula. Sebagian besar gula pada jagung adalah sukrosa. Penggolongan karbohidrat. Ada 3 kelas utama pembagian dalam karbohidrat, yakni monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Kata sakarida merupakan turunan dari bahasa Yunani, sakarom yang berarti gula. Monosakarida atau molekul gula paling sederhana yang tersusun dari aldehid polihidroksi atau keton polihidroksi. Monosakarida yang paling berlimpah di alam adalah senyawa D-glukosa yang memiliki 6 rantai karbon. Oligosakarida tersusun dari rantai-rantai pendek gabungan dari unit-unit monosakarida, di mana unit-unitnya dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Urutan yang paling melimpah di alam adalah disakarida, yakni molekul yang mengandung 2 unit monosakarida.
Sebagai contoh adalah sukrosa yang terdiri dari gabungan dari D-glukosa dan D-fruktosa. Polisakarida adalah polimer gula yang mengandung 20 atau lebih unit monosakarida. Salah satu contohnya adalah selulosa yang mengandung unit monosakarida D-glukosa berulang-ulang dengan menggunakan ikatan glikosidik. Monosakarida. Monosakarida adalah molekul tidak berwarna, berbentuk padatan kristal yang dapat larut dalam pelarut polar seperti air dan memiliki rasa yang manis. Rantai utama pada monosakarida yang sering dijumpai merupakan rantai karbon tak bercabang yang dihubungkan dengan ikatan tunggal. Pada kasus di mana rantai yang terbuka, salah satu atom karbonnya berikatan dengan oksigen dalam ikatan rangkap 2 membentuk gugus karbonil, yang mana di sisi lain atom-atom karbon juga memiliki gugus hidroksil. Apabila gugus karbonil ini terletak pada ujung rantai karbonnya, maka monosakarida tersebut disebut sebagai aldose. Akan tetapi, apabila gugus karbonil ini terletak di posisi lain ujung dari rantai karbonnya, monosakarida tersebut disebut sebagai katose atau katosa. Ini adalah contoh dari monosakarida yang digambar C ini. Ada yang berasal dari jenis aldose dan katosa. Dan untuk gambar A ini rantai utama C-nya ada 3. Untuk gambar yang B ini rantai utama karbonnya ada 6, serta yang C ini rantai utama karbonnya ada 5. Lanjut kita ke oligosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Disakarida yang umum ada di alam seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa terdiri dari 2 monosakarida yang berikatan secara kovalen dengan ikatan glikosidik O, di mana terbentuk ketika ada gugus hidroksil dari salah satu molekul bereaksi dengan karbon anumerik lainnya. Ini ada contoh dari oligosakarida yang gambar sebelah ini adalah maltosa, di mana ia adalah hasil kondensasi dari glukosa serta glukosa. Yang sebelah tengah ini adalah laktosa, di mana ia adalah hasil dari perpaduan antara unit glukosa serta unit galaktosa. Untuk yang gambar yang paling kanan ini ada sukrosa, di mana ia merupakan kombinasi dari unit glukosa serta unit fruktosa. Yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida merupakan hasil kondensasi dari lebih 20 unit monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Dari gambar ini kita bisa lihat perbedaan dari homopolisakarida serta heteropolisakarida. Adapun pada homopolisakarida ini adalah semacam unit-unit dari monosakarida yang sejenis. Adapun yang heteropolisakarida ini tersusun dari unit monosakarida yang tidak sejenis. Polisakarida ada yang berfungsi sebagai bahan makanan cadangan, yaitu sebagai pati dan glikogen, dan juga ada yang berfungsi sebagai pembentuk struktur molekul, yaitu kitin dan selulosa. Di sini ada tabel contoh dari polisakarida. Yang pertama ada pati, di mana ia dibagi menjadi 2 seperti amilosa serta amilopektin. Yang kedua ada glikogen, di mana pati dan glikogen ini sama-sama untuk menyimpan energi. Yang ketiga hingga yang terakhir itu adalah untuk pembentukan struktur molekul seperti selulosa, kitin, dextran, dan lainnya. Pada karbohidrat terdapat beberapa reaksi uji. Yang pertama yaitu uji Molis. Uji Molis adalah uji kimia kualitatif untuk mengetahui adanya karbohidrat. Uji ini didasari oleh reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat membentuk cincin furfural yang berwarna ungu. Reaksi positif ditandai dengan munculnya cincin ungu di permukaan antara lapisan asam dan lapisan sampel. Kemudian ada uji Benedict. Uji Benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat reduksi. Gula reduksi merupakan semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa.
Gula reduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan bisa diurai menjadi sedikitnya 2 buah monosakarida. Pembahasan. Kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. 1. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida dan polihidroksiketon, atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. 2. Ada 3 kelas utama pembagian dalam karbohidrat, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. 3. Uji molis adalah uji kimia kualitatif untuk mengetahui adanya karbohidrat. Uji ini didasari oleh reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat membentuk cicin fructural yang berwarna ungu. Terakhir, uji Benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat reduksi. Gula reduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Sekian video pembelajaran mengenai karbohidrat. Kami dari kelompok 3 Interlaya, kepada yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih.